pira-pira atini arbabul haqqi. Fazala moko ilang anhum saking arbab apa atoma utama maka sopu moko persifatan sopo arbab bisifatil qanaati kalawan sifat qanaah wal wara ilan wara bakanat moko ono iku lahum katui arbabul haqqi apa al hayatu urip at-thayyibatu kan enak wal aisyatu lan penguripan pengupo jiwa ar-radiyatu kang ridho wal qana'u tawi qana'ah iku maqamun maqam adimun kang agung min maqamatil yakin saking pira-pira maqami yakin maqam yakin wa hiya utawi maqamatil yakin iku min bidayati ahwalir radina wa hiya utawi qana'ah iku min bidayati ahwalir radina saking pira-pira kawitani pira-pira tingkae wong kang padha rida. Kala ba'dul arifin, kala dawuh sapa ba'dul arifina setengah pira-pira wong kang arif. La yakunul abdu qani'an, la yakun ora ono sapa al abdu kaula iku qani'an kang nerimo. Hatta lau ja'a singgo lamun teko ila babi manzilihi maring lawang omai abet opo jami oma sekabiani barang yargo bukan demen lihi ing dalam mas opo ahli dunia ahli dunia nyatani ma minal ittisai saking kejembaran wa nikmatilan nikmat fa'arodo fa'urido moko den pentoaken apa ma alaihi ingatasi abet lam yandur moko ora ningali sapa abet ila mandalika maring mengkono jeni aman walam yaftalan ora buka sapa abet babahu ing lawangi abet qanaatan krana nerimo krana qanaah anhu saking abet bihalihi kalawan tingkai abet wa qad ruwiya lan teman-teman den critakaaken dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi makna qoulihi ta'ala ing dalam arti dawuh Allah taala falanuhyiyannahu hayatan thayyibah falanuhyiyannahu moko yakti nguripaken tempen sapa ingsun hu ing mana hayatan kalawan urip thayyibatan kang bagus kola hiya al-Qur'an kola dawuh sapa kanjeng Nabi dia utawi hayat iku hayatan thayyibah iku al-Qur'an atu Qur'an maka deka syai'un mithlul wahmi al-wahmu amrun adamiyun wa huwa diddul haqiqatil wujudiyah maka deka syai'un mithlul wahmi tidak ada yang menuntunmu tidak ada sesuatu yang menuntunmu seperti halnya wahm. Wahm adalah sesuatu yang tidak ada, fata morgana. Wa huwa diddul haqiqatil wujudiyah. Wahm itu adalah kebalikan dari hakikat yang ada, kenyataan yang ada. Wa nafsun naqisu inqiyaduha ilal umuril wahmiyatil batilah asyaddu min inqiyadiha ilal haqa'iqit thabitah. Tunduknya atau kepatuhan nafsu yang kurang
nafsu yang tidak sempurna, nafsu yang kurang terhadap hal-hal yang bersifat waham, yang sesuatu yang bersifat waham, yang batil, itu lebih banyak atau lebih kuat daripada ketundukan atau kepatuhannya terhadap hakikat yang tetap, hakikat yang jelas atau yang tetap. Jadi nafsu itu, nafsu yang kurang, bukan nafsu yang mutmainnah, itu lebih cenderung mengikuti hal-hal yang wahmiyah, yang tidak nyata seperti tadi, yang khayalan, dugaan. Itu lebih kuat daripada mengikuti hakikat yang tetap. Kenapa liwujudil munasabati bainahuma? Karena ada kesesuaian di antara keduanya. Jadi ada saling, ada kesesuaian. Wa tama'u finnas inqiyadun ilal awhamil batilah. Sedangkan tamak terhadap manusia, keinginan terhadap manusia adalah bentuk dari ketundukan terhadap auham, terhadap dugaan atau prasangka, dugaan yang batal. Di anna tama'a tasdiqun lidzannil kadhibi, karena tamak itu membenarkan persangkaan yang dusta. Wa tama'u fihim tama'un fi ghairi matma'in, dan tamak terhadap mereka itu adalah tamak bukan pada tempatnya. Wa arbabul haqaiqi bima'zilin an hada. Arbabul haqaiq, orang-orang yang sampai pada hakikat, orang-orang yang memiliki hakikat, mereka itu jauh dari tamak seperti ini. Fala tata'allaqu himamuhum illa billahi. Maka himmah mereka, cita-cita mereka tidak terkait atau tidak bergantung terhadap kecuali dengan Allah. Wala yatawakkaluna illa alaihi, dan mereka tidak pasrah kecuali kepada Allah. Wala yathikuna illa bihi, dan mereka tidak percaya kecuali kepada Allah. Qad saqata i'tibarul awham wal khayalat allati hiya muta'alliqatun bil aghyari an qulubihim. Gambaran tentang awham dan khayal itu sudah gugur dalam pandangan mereka, karena awham dan khayalat itu bentuk ketergantungan terhadap aghyar, terhadap selain Allah, Jadi hati mereka sudah tidak terpaut dengan awham dan khayal. Fazala anhum at-tama'u, maka toma sirna atau hilang dari mereka. Fattasofu bisifatil qana'ah wal warah, maka mereka memiliki sifat qana'ah dan sifat warah. Fakanat lahum al-hayatun thayyibah, al-hayatut thayyibah, maka mereka memiliki kehidupan yang tenang, yang enak. Wal 'isyatur radiyah, dan kehidupan yang ridho, yang rela. Wal qana'atu maqamun adimun min maqamatil yaqin. Qana'ah merupakan makom yang agung, makom yang agung dari makom-makom yakin. Wa hiya min bidayati ahwalir radin, dan qana'ah itu merupakan awal atau permulaan dari halnya orang-orang yang ridho atau tingkahnya orang-orang yang ridho. Qala ba'dul arifin
la yakunul abdu qani'an hatta law ja'a ila babi manzilihi jami'u ma yarghabu fihi ahlud dunya minal ittisa'i wan nikmah. Sebagian orang-orang arif berkata, seorang hamba tidak termasuk atau tidak bisa tergolong orang yang qanaah sampai andaikan datang di depan rumahnya, di pintu rumahnya, segala sesuatu yang disenangi oleh ahli dunia berupa kelapangan harta dan juga nikmat. Fa'uridu alaihi, lalu ditampakkan kepada abd tadi, ahlul qanaah tadi, lam yandur ila dzalika, maka dia tidak melihat itu. Di yang ngaji ini mungkin enggak ada. Lari mungkin. Keren ini enggak ada. Walam yaftah babahu, dan tidak membuka pintunya. Qanaatan min, karena bentuk qanaah darinya, bihalihi, dengan keadaannya. Waqad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi makna qaulihi ta'ala, dalam arti firman Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sebelumnya apa? Sebelumnya ayat man amila sholihan min dzakarin wa unta falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka orang-orang yang berbuat baik, baik laki-laki atau perempuan, maka akan kami hidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Qala, Rasulullah mengartikan ayat ini, menafsiri ayat ini, hiyal qanaah, yaitu qanaah, bentuk qanaah. Hayat, hidup yang enak itu adalah hidup yang qanaah. Makanya Imam Syafi'i kan ada syairnya yang terkenal, yang saya tahu dari Imam Syafi'i. Idza kunta da qalbin qani fa anta wa malikud dunya sawa. Ketika kamu sudah punya hati yang qanaah, maka antara dirimu dan para raja sama saja. Jadi sudah tenang. Artinya ada, seumpamanya rancangan, ya, seumpama rancangan. Aji beda apa tadi? Rancangannya.
aja gue musulah, aku dia kamar dina terlukat. rencana. Nah, itu dia waktu Apa? ya rencana aja. Iya, Namanya dia konsep apa? Konsep itu kan rencana. gue coba tadi. Cuma rencana yang mungkin Betul yang berdoa. bisa berarti bisa dong. Ya, awak pun dikasih. Waktu dia patah murdan. Patah murdana. Terus sampai Muhammad Amrun Adamiyun ini kenapa? Iya kan ada. Ini ancang-ancang. Sampian zaman sampian. Nah, saya agak janggal. Sing perkara tadi bisa membekasi. Bisa takut. Sing takut. Berarti perkara semetako juga ada. Berarti bani wahum. Maksudnya gue sampian maknai menurut sampian. Wah, kamu juga itu kan tak terwujud. Ya kan telah beri gambaran. Lebar itu. Tadi rencana itu kan beda. Rencana Bani rencana wahum nih kalau mau. ya seperti contoh rencana itu kan beda. Tapi kan tak terwujud. Rencana yang wujud bila ada. Terwujud tak ada. Tak terwujud berarti tak wujud. Mentah wujud kan tak ada. Balikin dalam mana? Lebar itu. Cuma ganti bahasa. Rencananya seperti mun barang saya rencana akhir ya tak ada. Setelah dilupa. Itulah asalnya. Oh. Nah, maksudnya tinggi biha ilal hakor ikisab ini munasab. Munasabah itu dikatakan munasabah apanya? Antara nafsu an-nafisah, nafsu nafsu yang tidak sempurna, yang kurang, itu lebih cenderung mengikuti Allah. Ada kesesuaiannya dari sisi apa? Nah, ini saya sendiri kurang, kita sesuainya dari sisi apa? Tapi ya morotnya ya begitu, maksudnya morotnya kan ada kesesuaian antara kedua, sehingga Nafsu yang nakisah. nafsu yang nakisah dengan awal itu ada kesesuaian, sehingga memang lebih kuat itu. Awal itu salah satunya begini, orang yang takut karena perasaan berjerengkong itu beda dengan dia melihat jerengkong lalu buruk. Jadi auham itu kan jerengkong kita ada, malah takut gak ada, malah buruk gak ada gitu. Ini apa dari umat ini apa sekarang itu menyamakan antara apa nafsu nafisah dengan apa wahmiyah atau karena itu kan sebenarnya wahmiyah itu bagi asyad min nah munasabah itu kan ada persamaan itu kan apa wahmiyah dan nafsu nafisah apa dengan wahmiyah apa ini Pak, apa Al-Haqa'i. iya al-haqa'iq kan munasabah ini tak dibandingkan itu saya kira kalau anak Islam itu kalau sudah itu dengan wahmiyah saya pikir sama Sisi munasabah. Kata-kata koma itu kata teman-teman siapa? Mereka cuma umpama. Pokoknya kesalahan Gusti Allah itu apa kata? Ya, mungkin yang ini dulu sudah selesai apa dulu? Bentar lagi munasabah ya dulu. munasabah itu kan apa dengan apa besar Itu mestinya ingkiyaduha ilal umuri waqtiyah
ingkir ilal haqqi sabita. Yang memiliki kesesuaian adalah nafsu batin dengan al-wahmiyah batin. Nafsu naqisoh dengan umur wahmiyah. Karena perbandingannya ke Bukan satu kesatuan. Bernafsu an-naqiso yaitu ingkir ilal wahmiyah. Jadi haji sebagai menerapkan aja menerapkan apa itu. Nafsu yang kurang itu adalah tunduknya nafsu naqisoh terhadap umur wahmiyah batinah. Ya bukan beda raksa. Tunduknya terhadap umur wahmiyah itu lebih kuat daripada tunduknya dia kepada haqaiq as-sabitah. Kenapa kok seperti itu? Karena liwujudin munasabah, karena nafsu naqisoh dengan umur wahmiyah itu ada kesesuaian. Setuju bandingannya al-wahmiyah sabita dengan nafsu naqisoh. Naqisoh dan wahmiyah batin. Yang batilah Nafsu naqiso dan Wahmiyah batin itu. karena menjodoh orang rumah berarti tak beres nafsu, tak santos. Kalau saya malah merumuskan nafsu naqisoh itu kan konotasinya ke negatif. Negatif dapatnya ya negatif, bertemannya dengan yang negatif. Hanya nafsu yang tidak sempurna itu digabungannya dengan hal-hal yang tidak sempurna juga, ya contohnya itu Pola nafsu naqisoh nikah wahmiyah batinah. ya akalnya kurang sempurna lah. Sejelas orang negatif ketemu negatif sana. Jadi positif. Kita nega rumus gaba ya nega. Bani rumus ini. Niatan negatif dapatnya negatif. Beda halnya dengan nafsul kamilah. Nafsul kamilah saya terjemahkan bukan nafsu itu, akan tapi jiwa yang sempurna dapatnya ya haqaiq yang sabita. Di sini kan perbandingannya nafsu naqisoh tunduk pada umur wahmiyah al-batilah ya. Berat daripada lebih kuat daripada tunduknya pada haqaiq yang sabit. Kalau jaganya yang haqaiq sabit sini kan enggak dijaga. Iya, haqaiq sabita. Wahmiyah itu kebalikannya haqaiq. Hal yang real, yang nyata. Ini kan Gimana sedih ke logikanya ya? Mau gelerap ngarep diberi mamaku kan kata. Itu kan iki wahmiyah, padahal yang bisa memberi sejatinya itu hanya Allah kan sedekah, yang bisa menggerakkan hatinya Pak Mau untuk memberi kepada saya, dan yang bisa dilahiri lah itu hanya Allah kan sedekah. Itu yang kebenaran real, kebenaran yang nyata. Ya, orang yang nafsu naqisoh tidak mampu memandang itu, ada Pak Kening kan dianggap si sobri ini lah kata Pak Malko. nafsu nakis itu juga ya. Nafsu senakis. Nafsu setap. Separuh juga. Nah, Nafsu seorang itu juga. Nafsu sempurna. Orang apa enggak? Separuh juga aku boleh sempurna. terus menurut sampean Apa tak tambah juga tak? Yang separuh juga. Jadi sempurna juga. berarti kebalik dan nafsu naqisoh apa menurut sampean? Kebaliknya Tadi kamilah Nega istilah diri nega. enggak apa nafsul kamil. Ki nafsu kamilah nega makna namun golong ki jiwa. Bani bahan nafsu saya coba kan. Ngomong, iki apa? Nah, Nafsu kamilah. dari mana? Maknanya ki jiwa atau batin. Kata-kata nafsu dia curagan yang tinggi. Tanpa perintah, dia nafsu. Bagi jiwa yang kurang berharap kepada sesuatu yang batin itu lebih ringan ketimbang kepada
berharap ke si Sulaiman itu lebih cenderung ketimbang berharap kepada Allah. Jadi nafsu nafis lebih mudah berharapnya ke orang. Berarti mun ngarep dewe Gusti Allah neka hako iksabita berarti. Nah bagi nafsu yang kurang itu Berarti lebih cenderung nafsu kamilah. lebih mudah ke manusia ini. Ini Pak Ma'u mungkin salah memahami nafsu. Kalau nafsu berarti diartikan hawa nafsu. Kalau diartikan ruh kan enggak. Jiwa. Sebab nafsu itu ada 3 arti loh. Dia bagian awal itu. Berarti Bisa kan ayat sebabnya itu ke inqiyaduha ilal umuril wahdiyah dengan selamat kesabitan kan? Karena gini, keduanya itu sama-sama menunjukkan pada hal yang benar itu adalah inqiyaduha ilal haqqi kesabitan, yaitu Allah. Bukan yang abiyah. Yang abiyah apa? Al-inqiyad ilal umuril wahdiyah yang hanya baru timbul. Itu sama-sama menjadi apa ya? Daya tarik gitu. Menjadi daya tarik, tetapi yang lebih kuat pada hakikat sabita. Makanya li wujudil munasabah. Yang bainahuma kamu Pak. La mukula jadi sambungan. Inqiyaduha ila umuril wahmiyah dengan inqiyaduha ila hakikat sabita. Iso. Karena gini, keduanya sama-sama menarik, sama-sama membuat tunduk cuma kepada yang umur yang artiyah atau maujudat al-artiyah dengan wujud al-haqiqah as-sabitah gitu. Justru itu perbandingannya kok malah ada munasabah. Li wujudil munasabah Iya, di sama-sama menariknya itu munasabahnya. Ini contoh ya, apa namanya al-kufur al-wahmiyah itu kan ilusi. Terus al-haqqi sabita itu yang sebenarnya dari Allah. Seorang soki itu belum tentu berharap yang soki belum tentu itu. Tapi Berbumbi Allah tah yang bergerak ya. bisa jadi dari Allah ini Allah. Nah kalau disamakan antara nafsu nafsu dengan hakikat sabita Di sini ini menerangkan nafsu an-naqiso. Nafsu naqiso itu tunduknya itu lebih kuat ke umur wahiyah batin. Nah, kenapa kok seperti itu? Li wujudil munasabati bainahum. Khabarnya nafsu itu inqiyad kan ya? Tasawuf apa inqiyad? Iya, Kabar juga. Hah? Kabar juga. Kabar sekaligus Inqiyaduha asatu sampai asatu, miqiyadiha sampai. Nah iya berarti kan yang dimaksud nafsu naqis itu adalah inqiyaduha ila umuril wahmiyah kan? Ibu ada apa itu? Iku berkata lagi. Iku utawi. Kalau ambil itu inqiyadua itu diartikan ta'rifnya, definisinya nafsu naqiso adalah begitu kan? Inqiyad itu ya jadi khobarnya nafsu, jadi mubtada yang khobarnya adalah asal. Khobarnya inqiyad. Kalau isinya munasabah nafsu naqiso dengan inqiyaduha itu. Iya Pak. Iku asadu min qiyadiha ilal haqaiq. Jadi ilal haqaiq sabita cuma jadi perbandingan saja. Mafdullah ya. Kenapa sekarang kok lebih condong lebih ketat daripada inqiyadu ila haqqi karena sabitati li wujudi munasabah. Iya. Karena sama-sama memiliki kekurangan, kelemahan. Iya. Jadi, anak sunnah kisahnya kelemah, umur luas ini lemah. Jiwa yang Sehingga sama-sama yang lemah ini cenderung apa? jiwa-jiwa yang tak satos. Jiwa Inqiyadnya itu lebih kuat kepada cenderung umur. kepada sesuatu yang wahmi. Jadi nafsu naqis dengan inqiyadu ilal umur itu kayak nggak ada perbandingan. Yang ada perbandingan itu inqiyadu ilal haqaiq dengan umur wahmiyah. Kenapa? Memang tidak dibanding dengan ini karena memiliki kesamaan. Ya. Bandingannya memang apa namanya an-nafsun naqis dengan al-haqqi sabita. Bandingannya di situ. Keduanya cenderung kepada Coba ulangi Bang. Bang Ma'u setuju. Bang Ma'u setuju katanya. Jadi kikir ya, kikir. Untuk menentukan ini sama-sama anu ini. Kalau saya ini, ya itu
kesini kok begini gitu. Toma dengan kona'ah itu ada munasabah. Toma dengan kona'ah. Ini kita bahas. Nah iya maksudnya Toma dengan Dengan kona'ah. ya tidak munasabah bertentangan. Munasabahnya sama-sama. Munasabah itu kan seiri. Konotasi. Nah itu bertentangan. Sama-sama kona'ah itu juga manut, cara manut syariat ya. Lanjut. Kalau toma itu tidak manut syariat, sama-sama manutnya. Jadi munasabah ini sama-sama bahasanya bukan munasabah, bahasa apa? Ibtidot apa? Sama-sama. Merakit, tanakut, apa? Muqabalah. Tapi ada Pak, antara musabbah itu wajib sibihnya tuh bertolak belakang. Kayak ini mungkin contohnya begini yang dimaksud itu. Ini bukan munasabah, Pak. Tasabuh berarti. Nafsu naqisoh itu Orang maksudnya kejiwaan itu kurang. menimbulkan umurul hamiyah. Cenderung kepada umur wahmiyah Iya. itu lebih kuat daripada Dibanding, Sama ini. dibanding kan, minnya itu perbandingan kan. Hmm. Itu dibanding tunduknya kepada hakoik Iya. asal. Justru tambah mendukung itu. Kalau sebelum asyadu dengan setelah asyadu itu minnya itu berarti membandingkan yang sebelum asyadu dengan yang sesudahnya berarti. Iya, Pak. Nah iya berarti kan Asatu ingkiyatiha, ketundukannya nafsu naqiso itu lebih kuat. Nah iya, kok yang dibandingkan nafsu naqiso dengan ingkiyatu yang umur wahmiyah. Lalu salah satunya minnya itu. Bisa juga Pak Min. titik kesamaannya. Bisa juga Titik dua munasabahnya. bisa juga dua pemahaman. Kalau munasabah antara itu umur nafsu naqisah dengan wahmiyal batilah ada munasabah karena kekurangan. Tapi kalau dipandang dari takdirnya, sebelum min asaddu min itu kan takdir dari mufaddal alaih setelah min. Pak Min itu kan memandang itu asaddunya. Iya terus masalahnya. Kalau sampai kan memahami dalam satu sisi munasabahnya saja. Ya. Di sini gini Pak, ada keterangan gini. Jadi munasabahnya itu sama-sama ingkiyah, sama-sama menundukkan, sama-sama katakanlah menarik kepada yang hakikoh as-sabitah yaitu Allah, menarik kepada haqiqah al-ardiyah yang baru yaitu adalah al-wahmiyah. Nah, berarti kan itu munasabahnya. Kalau antara nafsu naqiso dengan ingkiyah itu sudah satu kesatuan. Jadi sampean sama-sama iya asyadu, jadi ingkiyatnya nafsu naqiso ingkiyatnya itu lebih kuat ke Umur wahmiyah dibanding iya pada narik lah kenapa? Tapi lebih kuat yang ini. Iya, kenapa? Kok lebih sama-sama menarik. Kenapa kalau nafsu naqiso itu kok lebih tertarik ke umur wahmiyah? Karena ada keserasian, kesesuaian di situ. Kalau digambarkan min sama min nih. Dan nafsu naqis itu min, umur wahmiyah itu min. Nah, sementara al-haris tadi 13. Nah, antara munasabah Mas dengan Gimun ini keliru, kan saya kucuk. Menarik ikhtiar dia memang tapi dia gitu Pak. Pendapat keliru lebih baik daripada dapat itu minta menang. minta bolong. Lalu gimana? Munasabahnya kan? Kan gini, mestinya liwujud munasabah itu ada dua hal yang tidak sesuai, lalu ada letak kesamaannya. Nah, kalau nafsu naqiso dengan ingkiyah menurut saya itu satu kesatuan, itu tidak ada perbedaannya. Lah, antara nafsu naqiso dengan ingkiyah itu apa perbedaannya? Kok bisa kesatuan sih? Nafsu itu yang naqiso itu tunduknya ila umuri wahmiyah asyaddu min qiyadiha Ilal. Nah ya, itu nafsu naqiso dengan ingkiyah umur itu satu kesatuan apa dua hal? maksudnya satu kesatuan itu apa Pak? Ya nafsu naqiso ya itu ingkiyah umur Iya, apa itu? umur wahmiyah itu yang paling Nah, dia dua hal itu bukan definisi Pak. Nafsu naqiso adalah
adalah umur wahmiyah, bukan seperti itu. Nari Itu nafsu baru. nakisoh ke umur wahmiyah. Benar ke hakikat sabitah lebih cenderung lebih gampang ke umur wahmiyah daripada nyak najib. Itu salah satu contohnya begini. Kenapa ada asadu? Asadu kan asadu itu karena ada munasabah. Jadi munasabah begini. Karena nafsu nakiso itu sudut pandangnya rendah. Jadi misalnya begini. Ketika saya melihat sesuatu, saya tahu bahwa yang memberi itu Allah. Tapi pengaruh orang yang saya lihat memberi itu lebih berat itu. Ini yang memberi kan si A misalnya. Jadi si A itu yang memberi. Memang dari Allah. Allah tak kenal. Sehingga dia cara memandangnya itu manfaat sekali, manusia itu punya manfaat lebih besar. Makanya itu nakiso. Jadi sehingga nafsu nakiso itu sudut pandangnya pendek. Jadi bedal padel. Padahal itu adalah umurun adamiyun. Kata Morgana, seakan-akan kalau udah jujur ya, kalau udah jujur untung. Karena yang menakdir, kalau memang ditakdir kemudian itu sebenarnya dari Allah semua kan sini. Tapi takkan ke Allah, Lebih cenderung ke manusia nafsu nakisoh. Percaya dengan manusia kata asal. Kila karena pada hukum kabaran iman kan kila dan berbagi semua. Jadi wahmi itu bukan orang lain. Kalau wahmi al-batin itu bukan orang lain. Itu awalul khatir kan. Awalul khatir yang timbul dari dirinya. Makanya definisinya apa? Ma kholafa al-yakinah. Itu adalah al-wahmi. Dia punya waham, punya dugaan. Mohon gua sama ke Pak Mahmud, ini mau rekomendasi. Punya waham al-batilah kenapa? Karena dia merupakan nafsu nakisoh. Karakter orang yang punya waham lagi karena apa? Dia punya nafsu nakisoh. Iya. Menggulang artinya lebih mungkin di tempat nafsu nakiso neka akal tak sempurna lah. Nah, sekarang toma ya, itu kan gambaran nafsu nakisoh. Toma. Untuk kona'ah, hakikoh sumbangan se. Babul haqaiq lah. Nah, jadi sama-sama apa ya? Mengharapkan keberuntungan, kebahagiaan ya sumbangnya sama-sama menarik oleh servisip, ada bersamaan gitu. Munasabah itu bukan bersamaan. Apa? Kesesuaian, keserasian. Jadi mun orang toma aja lah kan tersepatas orang setapat ebe katanya kan dia. Percaya Mengoreng kona'ah serasinya. Orang kona'ah Serasinya. ya seserasinya ke haqaiq asabita. Orang kona'ah seserasi ke hakoik asamita. Di orang toma seserasi ke nafsu Iya. nafsu najis. Itu ada Persamaan. persamaan. Ya, bahasan persamaan iya. Iya, Bagi itu munasabah. Munasabah bukan persamaan. Oh, beda. Sama-sama tidak, sama-sama dua kalimat. Dua pembahasan. Itu munasabah juga. Berarti nanti an-nafsul kamilah yunasibu asaddu Kesuruhan tadi ya. asaddu Saya kesuruhan tadi. Ingat kita Makanya telat. ilal haqaiqil sabita aling kia diha ila jika kebalikannya ini. Karena apa? Limunasabatiha. Karena antara nafsul kamilah dengan qanaah dengan apa? Yaitu
sesuai pas lah. Padahal ini kan mau mon kopi ini kan pas bareng rokok. Ya ini beni kopi pada bareng rokok berarti. Amin. Ini mah. Nanti kita terima Pak. Kita terima. Saya lagi mau coba lagi. Wan nafsul nafisot inqiyatuha ila umuril waqtiyati al-batin. Oke. Sebenarnya kan di wujudil munasabati bainahuma asyaddu min jadi buat kayak kali. Mungkin kan susun naro tadi. Tapi susunan itu Biasanya taklil ini kan lantaran alasan itu dipuji. Kenapa aku harus seperti itu? Karena memang ada keserasian. Konsep bahasa Indonesia bisa nikah nih. Nafsu lagi sok. Dia tuh bukan umrah dia. Kira ngaku ibadah asal. Indonesia nih. Susunan Indonesia. Sama-sama orang bertuma dinas dan Apa letak samanya? Pada orang, pada minat. Digambarkan pada minat. Nah karena letak satu Nafsu bisa dikemin, umur 2 menit. Sementara yang mau dibandingkan dengan yang lepas adalah keistaritan. Kita kita tas Berlebih gigi. Ya, memang mungkin yang perlu digambarkan nafsun nakiso itu apa? ya itu. Kalau yang ingkiyat ilal wahmiyah kan kecenderungan ke sesuatu fata morgana. Fata morgana. Jadi kecenderungan yang menghadap